Puji Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Oh haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk seluruh penonton setia Morning Worship, keluarga Sion Altar dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan bawakan dengan satu judul, Surprise. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara ya, kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Dan mungkin ini adalah bulan-bulan yang juga kita nanti-nanti ya Bapak Ibu Saudara. Karena saat bulan Natal ini diwarnai dengan kegembiraan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu ikon dari Natal yang kita pasti mengerti ya, yaitu Santa Claus. Nah, pastinya kita semua juga pada masa kecil sampai sekarang ya, kita pasti suka menerima kado. Dan dalam cerita kisah Santa Claus ini selalu digambarkan bahwa dia memberikan kado yang kita inginkan. Santa Claus memberikannya pada waktu malam, sehingga pada saat pagi hari, surprise, ada kadonya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga mau sadari bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus, itu juga pasti diwarnai dengan surprise. Ada satu hal yang saya coba renungkan dari kisah kelahiran Tuhan Yesus, yang mungkin seringkali kita baca, tetapi kita agak mengabaikan momen ketika kita juga ada di tempat itu. Yaitu di saat Yesus, dia pada waktu itu baru lahir, dia memberikan surprise kepada orang tuanya, yaitu kepada Yusuf dan Maria. Apakah surprise yang Tuhan Yesus berikan pertama kali kepada keluarganya? Yaitu di dalam Matius 2 ayat 1 dan 11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita telusuri, ini adalah satu surprise yang terjadi pada waktu itu. Mengapa? Karena orang Majus ini bukan orang lokal, atau boleh saya katakan bukan berasal juga dari orang Yahudi. Tetapi orang Majus ini mereka berasal dari negara Arab ya, kalau mungkin kita perkirakan zaman sekarang. Dan jarak orang-orang Majus sampai ke Bethlehem pada waktu itu diperkirakan 4.000 kilometer. Dan itu menjadi satu surprise kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya. Dan bukan hanya itu, tetapi orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan 3 barang ini adalah barang yang berharga. Baik emas mungkin kita tahu sampai sekarang merupakan logam mulia yang sampai saat ini harganya masih tinggi. Kemenyan pada waktu itu adalah satu wangi-wangian yang penting untuk orang mengadakan ibadah di bait Allah. Dan mur itu adalah juga wangi-wangian yang harganya diperkirakan lebih mahal dari emas pada waktu itu. Karena ini adalah wangi-wangian yang sangat penting terutama untuk pembalsaman jenazah orang-orang yang meninggal. Nah Bapak Ibu Saudara, ini merupakan 3 harta juga yang luar biasa yang pada waktu itu menjadi surprise buat Yusuf dan Maria. Dan pagi hari ini, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kedatangan Yesus yang merupakan surprise buat Yusuf dan Maria, maka kedatangan Yesus di dalam hidup kita itu juga akan mengadakan surprise yang luar biasa dalam hidup kita. Dalam Efesus 3 ayat 20, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Surprise kebutuhan apa
yang sedang kita butuhkan. Mungkin kita saat ini butuh surprise tentang kesehatan. Kita butuh surprise tentang pemulihan keluarga. Kita butuh surprise tentang masa depan atau kebutuhan kita yang ada di depan yang tidak pasti. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hadir di dunia. Dia adalah Allah yang masih memberikan surprise sampai saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita juga menyadari sebenarnya mengapa kita harus yakin kalau surprise Tuhan itu masih ada. Mungkin kita berpikir sampai saat ini toh buktinya sampai 2025 keadaan saya masih sama-sama aja. Tidak ada perbedaan. Masalah saya masih sama. Atau segala apa yang saya butuhkan juga masih sama. Saya ingin memberikan kita satu pemikiran yang sehari-hari. Bukankah kita seringkali mendapat kado atau mendapat sesuatu yang paling berguna atau yang paling kita butuhkan itu dari orang-orang yang terdekat dalam hidup kita? Tidak mungkin kita mendapat kado yang biasa-biasa dari mereka. Pasti orang yang terdekat memberikan kado yang terbaik, bahkan yang mengerti apa yang kita butuhkan. Dan pagi hari ini kita mau sadari bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Immanuel, yang di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan bahwa Immanuel itu berarti Allah menyertai kita. Apa yang dimaksud dengan penyertaan Tuhan? Itu adalah penyertaan yang seterusnya yang tidak akan lekang oleh waktu. Di saat kita suka, di saat kita duka, di saat mungkin kita dalam keadaan yang baik, ataupun mungkin keadaan kita sedang berdosa, Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Apakah kita masih ragu bahwa Allah adalah pribadi yang tidak mengerti kebutuhan kita? Kita harus tahu bahwa pagi hari ini Allah adalah sosok pribadi yang paling dekat dalam kehidupan kita. Dan Allah pun yang akan menyatakan yang terbaik yang kita butuhkan. Dan oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin katakan, di mana kita punya Yesus, berarti kita masih akan mendapat surprise. Nantikanlah dengan setia dan terus berdoa akan surprise yang Tuhan akan berikan kepada kita pada waktunya. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat pagi hari ini, kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang mengerti kebutuhan kami. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami percayakan oleh sebab itu hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami juga Tuhan percaya Tuhan akan memberikan kami berkat-berkat-Mu yang indah, yang tepat pada waktunya, yang Tuhan akan nyatakan nanti. Terima kasih kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan yang memimpin, dan kami serahkan sepanjang bulan ini, Tuhan juga memberikan damai sejahtera sukacita. Terima kasih, kami akhiri renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.